Bab 38. Tubuh Dimas merosot jatuh ke bawah tanpa diperintahkan. Air matanya menetes di pipinya. Sakit, sungguh perih. Hatinya bagai dihujani ribuan duri. Wanita yang dia cintai akan menjadi milik orang lain. Surat undangan itu adalah undangan pernikahan Anna dan Reyhan. Anna memang mengundang Dimas untuk menyaksikan acara pernikahannya. Tiada maksud apapun dari niat Anna itu. Baginya Dimas bukan hanya sekedar mantan suami, pria itu adalah sahabatnya saat mengenyam pendidikan. Anna ingin menjalin silaturahmi saja pada Dimas. Dimas menarik rambutnya dengan kuat, seperti ada ribuan batu yang melempari kepalanya. Duri tajam yang menusuk ke dalam relung hatinya. Dia menggeleng seakan tidak percaya. Dimas berharap dia bermimpi dan akan terbangun, maka keadaan akan menjadi seperti semula saat Anna masih menjadi miliknya. Bibirnya berkata akan melupakan Anna. Nyatanya tidak semudah itu. Hatinya masih menginginkan Anna. Oh, apakah ini karma yang harus dia terima? Saat dia berbuat serong, dia dengan mudah melupakan Anna sebagai istrinya. Saat dia sudah berpisah dari sang istri, bayangan Anna malah semakin menghantui dirinya. Hiks, Anna, isak Dimas lirih. Sungguh, rasa penyesalan itu semakin menderanya. Dia yang menabur, maka dia juga yang menuai. Dimas yang membuat lubang luka, orang lain yang menutupi. Dia menyesal telah membuat lubang kehancuran rumah tangganya sendiri. Menangis, berteriak, hanya itu yang dapat dia lakukan. Setidaknya itu membuat perasaannya lega, mengurangi sedikit duri perih yang tertancap di hatinya. Meratapi penyesalan juga tidak ada gunanya. Semua sudah terjadi. Dimas harus bisa merelakan Anna menjadi milik orang lain. Rambut Anna sudah disanggul dengan rapi. Dia juga sudah memakai kebaya berwarna putih. Wajahnya dirias dengan riasan yang natural. Tamu-tamu undangan sudah berdatangan. Akad nikah akan diselenggarakan di kediaman rumah Hendra. Mempelai pengantin pria juga sudah datang. Reyhan duduk di hadapan sang penghulu. Acara akad dilaksanakan secara private. Anna ingin acara pernikahannya dilakukan secara sakral. Hanya kerabat terdekat saja yang menghadiri acara tersebut. Ria dan Tika masuk ke dalam kamar Anna. "Cantik sekali kamu sayang," ucap Ria. "Anna, kamu sangat cantik hari ini," puji Tika. "Terima kasih Bu, Tante," ucap Anna. Ria meneteskan air mata. Kali ini dirinya bisa menyaksikan pernikahan putrinya sendiri. Menurut Ria, ini adalah pernikahan pertama bagi Anna. Bukan berarti dia tidak menganggap pernikahan terdahulu Anna. Hanya saja dulu dia tidak dapat melihat anaknya memakai pakaian pengantin. Tika juga sama halnya. Baginya ini pernikahan Anna yang pertama. "Kita turun ke bawah, acara sudah mau dimulai," kata Ria. Ria dan Tika mengiringi Anna turun ke bawah. Reyhan terkesima betapa cantiknya wanita yang dia cintai. Tubuh indah Anna dibalut dengan kebaya yang pas dengan bentuk tubuhnya. Diki menyikut lengan Reyhan. Lagi-lagi sahabatnya itu mengganggu kesenangannya. Diki berbisik di telinga Rey. "Cakep Rey, langsung gas saja siang ini." "Pastinya," bisik Rey. Anna dituntun duduk di samping Reyhan. Dia menundukkan wajahnya ke bawah. Reyhan semakin gemas akan tingkah Anna yang malu-malu. "Kita bisa mulai acaranya?" tanya penghulu. "Silakan Pak, kita mulai ijab kabulnya,"
jawab Hendra. Pembawa acara mulai membuka acara, dimulai dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu khutbah nikah. Selesai itu semua barulah dilakukan ijab kabul. Hendra menjabat tangan Rehan. Ananda Rehan Alberto Pratama bin Alberto Pratama, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Putri binti Hendra Wardoyo dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin berlian 24 karat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya anak Putri binti Hendra Wardoyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah, sah, sah. Alhamdulillah, ucap semuanya. Acara dilanjutkan doa penutup. Rehan menyematkan cincin nikah ke jari manis Ana. Begitu juga sebaliknya. Ana mengecup punggung tangan Rehan, lalu Re mengecup kening Ana. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat nikah. Juru foto sibuk mengabadikan momen sakral itu. Selanjutnya, acara sungkeman kepada orang tua kedua mempelai. Dila meneteskan air matanya. Dia bahagia akhirnya Rehan menikah juga. Dila mengecup kening Rehan dengan lembut. Kamu sudah menjadi seorang suami sekarang. Cintai istrimu, jangan pernah sakiti hatinya. Rehan mengangguk. Iya, Ma. Re akan selalu membahagiakan Ana. Dila meraih kepala Ana. Sayang, selamat untuk kalian berdua. Semoga kalian diberikan kebahagiaan senantiasa. Terima kasih, Ma, ucap Ana. Rehan lalu beralih ke orang tua Ana. Dia mengecup punggung tangan kedua mertuanya itu, lalu bergantian dengan Ana. Ria meneteskan air matanya. Begitu juga dengan Hendra. Ana juga menangis. Maafkan segala kesalahan Ana, Ibu, Ayah. Semua sudah berlalu. Saatnya menjemput kebahagiaan kamu. Layani suamimu dengan sepenuh hati, ucap Ria. Rehan, kamu sudah tahu dengan segala kekurangan Ana. Ayah harap kamu tidak hanya berjanji saja, tapi membuktikannya dengan perbuatan, ucap Hendra. Re akan membuktikan semuanya. Rehan akan selalu mencintai dan membahagiakan Ana. Hendra merangkul tubuh Rehan. Dia juga mengecup kening menantunya itu. Ana dan Rehan lalu bersalaman dengan para kerabat yang hadir. Ana, Rehan, selamat untuk kalian berdua, ucap Tika. Selamat untuk kalian berdua, ucap Robert. Kak Ana, selamat ya, ucap Eli. Terima kasih semuanya, ucap Ana dan Rehan bergantian. Diki dan Dion menghampiri Ana dan Rehan. Keduanya bergantian merangkul sahabatnya itu. Selamat Re, Ana, ucap Dion. Ana tersenyum. Terima kasih Pak Dion. Diki menyikut lengan Rehan. Udah Re, bawa saja Ana ke kamar, keburu sore nanti. Wajah Ana bersemu merah. Dia menunduk malu. Re melotot pada Diki. Dari tadi kamu terus menggodaku, aku jadi tidak tahan sekarang. Sabar Re, nanti malam masih ada resepsi. Setelah itu baru tancap gas, sahut Dion. Kedua sahabat Rehan itu terkekeh geli. Ana semakin menundukkan wajahnya, dia malu mendengar guyonan Diki dan Dion. Acara akad nikah selesai. Semua bersiap-siap untuk ke hotel tempat diadakannya resepsi pernikahan. Rehan memakai hotelnya sendiri untuk acara resepsinya kali ini. Ana dan Rehan naik ke atas menuju kamar tidur. Re mengunci pintu kamar setelah keduanya masuk ke dalam. Dia membuka jas yang membungkus tubuhnya.
Ray, mau mandi dulu? Tanya Anna. Nanti saja kalau sudah sampai di hotel, jawabnya. Anna mengganti kebayanya dengan pakaian biasa. Masih ada waktu 2 jam lagi untuk ke tempat resepsi. Dia akan beristirahat sebentar. Resepsi memang diadakan pada malam hari. Rayhan memeluk Anna dari belakang. Dia mengecup cuping telinga wanita yang sudah berstatus istrinya itu. Akhirnya kamu menjadi istriku juga. Aku bahagia sekali, ucap Rayhan. Anna membalik tubuhnya, dia mengecup bibir Ray sekilas. Aku juga bahagia. Kita main yuk. Main apa? Tanya Anna pura-pura polos. Main kuda-kudaan dong, jawab Ray. Nanti malam saja, siang begini panas, kilah Anna. Ray mencubit pelan kedua pipi Anna. Ada pendingin ruangan sayang. Sebaiknya kita istirahat. Malam nanti bakal panjang acaranya. Aku juga tidak boleh kelihatan kelelahan. Ray tampak berpikir benar yang dikatakan oleh istrinya. Anna harus tampil memukau malam ini. Ada banyak acara malam nanti. Kita istirahat saja, tapi jadi bayi boleh kan? Anna mengangguk. Boleh kok. Anna malu-malu mengatakannya. Ray langsung saja membopong tubuh Anna ke atas ranjang tempat tidur. Anna sudah melepaskan kebayanya, tapi dia masih menggunakan penutup di bagian atasnya. Ray segera membuka penutup itu. Dia meneguk salivannya. Bentuk bagian indah itu sangat padat dan kencang. Dia ragu untuk menyentuhnya. Rayhan mengambil selimut lalu menutupi bagian yang sudah polos itu. Anna menautkan kedua alisnya. Dia merasa heran. Kenapa tidak jadi? Nanti malam saja. Sayang kalau dilahap sekarang. Nanti malam aku akan melahapnya habis. Kamu harus siap-siap untuk malam nanti ya, kata Rayhan. Terserah kamu saja, balas Anna. Ray menatap menyelidik istrinya. Sayang, jangan sampai nanti malam kamu datang bulan. Aku gak mau sampai gagal malam nanti. Anna terkekeh. Sudah selesai datang bulannya. Rayhan menatap lega. Dia tidak mau sampai ada drama datang bulan dan tidak jadi malam pertama. Rayhan tidak ingin melakukannya sekarang. Dia akan menahannya sampai nanti malam. Rayhan menarik Anna ke dalam pelukannya. Mereka akan beristirahat sejenak sebelum pergi ke hotel. Jangan salahkan aku selingkuh, Audiotune lovers. Kita akan mendengarkan bab 67 buah karya Renita April. Kira-kira apa yang dikisahkan di sini? Let's listen to it together. Enjoy listening. Semua keluarga sudah berada di hotel. Anna juga Rayhan sudah dirias. Kali ini Anna memakai gaun berwarna putih dengan dihiasi Swarovski. Rambutnya tetap disanggul dengan menyisakan anak rambut di sisi kanan dan kiri telinga. Rayhan sudah lebih dulu siap. Dia sudah berada di tempat acara. Rayhan mengundang seluruh awak media untuk meliput berita pernikahannya. Dia juga mengundang penyanyi luar negeri untuk menghibur para tamu undangan. Di media sosial, berita mengenai pernikahan Ray menjadi topik hangat. Banyak dari para wanita yang merasa patah hati. Mereka tidak terima Ray mendapatkan wanita seperti Anna. Ada juga yang bahagia dengan pernikahan mereka. Intinya mereka sangat iri pada Anna. Ternyata mantan mertua Anna yang tengah menyaksikan berita mengenai mantan menantunya, mereka tidak menyangka nasib Anna sangat beruntung. Setelah dia mencampakkan Dimas, dia menikah dengan orang kaya. Sergah ibu Dimas. Anak kita yang melukai Anna, jangan menyalahkan dia.
Aku merasa bersalah pada mantan menantu kita itu, sahut ayah Dimas. Ibu Dimas mendengus, masih saja membelanya. Setelah mengatakan itu, Ibu Dimas pergi masuk ke dalam kamar. Ayah Dimas hanya menggelengkan kepala akan kelakuan istrinya. Di sisi lain, seorang wanita juga merasa kesal. Dia begitu iri dengan nasib beruntung yang Ana dapatkan. Dia adalah Lisa, mantan istri Dimas dan madu Ana. Lisa menatap foto-foto pernikahan Ana saat ijab kabul. Foto-foto itu memang disebar di media sosial. Dua anak konglomerat tengah melangsungkan pernikahan. Kamu melepas Dimas demi tangkapan ikan yang lebih besar. Dasar licik, desis Lisa. Hendra masuk ke dalam kamar Ana. Putrinya itu sudah siap untuk beranjak ke tempat acara. Hendra mengecup kening Ana, dia kembali meneteskan air mata. Ayah, kenapa menangis lagi? Ayah bukan menangis, tapi ini tangis kebahagiaan. Ayah bahagia melihatmu menjadi pengantin. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kamu, nak. Hendra meraih tangan Ana dan mengusapnya. Di balik sikap tegas dan keras kepalanya, Hendra ternyata punya sikap melankolis. Ana mengecup punggung tangan sang ayah. Ayah, jangan khawatir lagi. Kali ini Ana akan bahagia bersama Rehan. Ana yakin kali ini pilihan Ana sangat tepat. Hendra mengangguk. Kita berangkat ke ballroom sekarang ya. Ana menautkan tangannya di lengan Hendra. Mereka dikawal oleh beberapa pengawal berbaju hitam. Di dalam hotel, Rehan sudah diberitahu kalau Ana sebentar lagi akan tiba. Penyanyi juga sudah bersiap menyambut kedatangan mempelai pengantin wanita. Ballroom sudah dihiasi dengan lampu serta taburan bunga dengan mewah. Tamu undangan yang hadir juga sudah tidak sabar menanti datangnya pengantin wanita. Rehan berdiri di tengah ruangan menunggu istrinya. Pintu terbuka, musik mulai berdendang. Penyanyi internasional menyanyikan lagu Marry You Daughter. Ana berjalan dengan digandeng sang ayah. Suasana berubah menjadi romantis. Apalagi mendengar suara indah penyanyinya. Rehan tersenyum dan berjalan perlahan menyambut sang istri tercinta. Hendra memberikan tangan Ana kepada Rehan. Setelah itu dia menyingkir dari kedua mempelai. Ray melingkarkan satu tangannya di pinggang Ana. Kening mereka bertautan, hidung bangir keduanya bersentuhan. Ana dan Rehan tersenyum mesra. Mereka berdansa mengikuti alunan lagu yang romantis. Ribuan bunga ditaburkan pada sepasang suami istri itu. Semua tamu undangan bertepuk tangan. Dila dan Ria meneteskan air mata bahagia. Namun, di balik momen bahagia itu, ada satu orang pria yang merasa perih hatinya. Bersambung.